Halo, selamat pagi sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah. Kembali lagi bersama program kita kanal Simpadu PMI. Oke, sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah atau yang sedang beraktivitas, di pagi hari ini kita akan memberikan informasi terkait kesempatan bekerja ke luar negeri, khususnya ke Taiwan dengan program Zero Cost. Telah hadir bersama kita di Zoom kali ini perwakilan dari PT Mulia Laksana Sejahtera, ada Bu Indra dan Bapak Novi, beserta ada eh, peserta yang mungkin ingin mendaftar dari teman-teman dari BLK Kediri, ada BLK Pasuruan, BLK Tulungagung. Oke, untuk lebih singkatnya bisa kita sapa dari PT Mulia Laksana Sejahtera, Bu Indra. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Pak, sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Oke, terima kasih Bu Indra kesempatannya bisa hadir di program kanal Simpadu PMI. Ini jadi teman-teman, ada perwakilan dari PT Mulia Laksana Sejahtera. Nanti beliau-beliau ini akan menjelaskan bagaimana prosedur atau detailnya masalah info lowongan kerja untuk ke Taiwan yang program Zero Cost. Monggo untuk dipersilakan, mungkin perkenalan dulu untuk Bu Indra. Untuk perkenalan saya dahului untuk Pak Novi, silakan Pak Novi. Ya, terima kasih Pak Ferdi yang terima kasih. Pertama saya akan memperkenalkan diri tim kami yang hadir di sini. Saya sendiri Pak Novi, hari sebagai dan direksi kami Pak Agung dan lagi yang membawa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman Pak Kediri, BLK Pasuruan dan BLK yang hadir. Harapan kami semoga ada setelah selesai materi nanti ada apa diberikan ya lebih hidup lagi kasih ini yang saya sampaikan dan waktu Bu Indra untuk kasih materi. Terima kasih Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih Bapak Novi sambutannya. Oke, teman-teman udah siap semua ya? Tolong disimak baik-baik, jangan sampai ada yang tertinggal informasinya. Nanti mungkin kalau ada yang kurang bisa nanti dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Oke, waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Indra menjelaskan program info lowongan kerja ke Taiwan untuk program Zero Cost. Monggo Bu Indra. Saya jadikan co-host ya Bu. Kalau mungkin ada PTT-nya bisa di. Ya, ini saya share ya Pak untuk. Oke, siap udah jadi co-host Bu, monggo. Sudah muncul, sudah kelihatan semuanya untuk kita. Oke, sudah Ibu. Langsung mulai aja ya. Sosialisasi kesempatan kerja ke luar negeri oleh LPK Pusaka Mulia Insani dan PT Laksana. Kita kan kalau tidak kenal tidak sayang ya Pak ya teman-temannya. Jadi ini saya sedikit untuk menginformasikan profil perusahaan kita, PT Mulia Laksana Sejahtera, perusahaan yang bergerak di bidang penempatan pekerja ke luar negeri, kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja Insani dalam pelatihan keterampilan dan pendidikan. MLS memiliki izin usaha berupa SIKI dan LPK juga resmi memiliki SILLK, untuk nomornya ada di dalam layar kami. Kita juga memiliki izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri di Jepang. Kantor kita ada di Raya Sulan Panji nomor 8889 di Sidoarjo. Monggo yang mau langsung datang kemari untuk daftar program MLS untuk ke Taiwan Zero Cost ini.
PT MLS juga memiliki 14 kantor cabang dan kantor pendaftaran. KPMI juga memiliki 5 kantor cabang di berbagai. Saya ada sedikit lebih jelas dan lebih mengenal kita. Iya. Pulau ini berpenduduk di sini pula kami berada, tepatnya di kota Sidoarjo. Organisasi Kerjasama Ekonomi Pengembangan atau OECD memperkirakan pada tahun 2020 Indonesia interupsi, ini videonya tidak video yang kelima di dunia. Saat ini, jumlah lulusan sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Indonesia adalah lebih dari 2 juta siswa per tahun. Sedangkan jumlah lulusan diploma di 1 sarjana S1 dan magister atau S2 mencapai lebih dari 1.200.000 siswa per tahun. Di sektor keperawatan, saat ini lulusan SMK, diploma dan sarjana keperawatan sebanyak lebih dari 80.000 siswa per tahun. Penduduk Indonesia dikenal sebagai pekerja keras, baik hati, pembelajar cepat, dan disukai oleh mayoritas pengguna jasa di berbagai negara di dunia. PT Mulia Laksana Sejahtera atau PT MLS adalah perusahaan yang bergerak di bidang penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Berdiri sejak tahun 2005, PT MLS memiliki izin usaha berupa SIP nomor 32 tahun 2018. Berkantor pusat di Jalan Raya Siwalan 88, Buburan, Sidoarjo, 1252 Jawa Timur, Indonesia. Misi kami adalah menempatkan pekerja migran Indonesia yang terbaik di posisi yang tepat dengan tingkat kesejahteraan yang terjamin. Hingga saat ini, kami sudah menempatkan orang Indonesia, berbagai negara di dunia, seperti Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Australia, dan jabatan industri, konstruksi, nelayan, perawat, pertanian, penata laksana rumah tangga, dan lain-lain. Perusahaan kami menerapkan sistem manajemen dan telah mencapai ISO 9015. Mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai pelaksana Indonesia Swasta Pusat dengan manajerial terbaik di Jawa Timur. Mendapat piagam penghargaan dari BNP 2 TKI dan LBFTB UI sebagai pelaksana kerja Indonesia Swasta dengan kerja baik. Menggunakan sistem database terpadu, menggunakan sistem pemasaran daring, untuk mendukung program bimbing cerdas dan menempatkan pekerja migran Indonesia yang telah lulus sertifikat.
PT MLS memiliki sebanyak 14 kantor cabang maupun kantor pendaftaran yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dengan keseluruhan karyawan sejumlah lebih dari 80 orang. Dalam hal pelatihan, PT MLS bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Pusaka Mulia Insani atau LPKPMI yang kesemuanya dimiliki oleh pemegang saham inti yang sama. LPKPMI sebagai mitra kerja PT MLS memiliki sebanyak 5 kantor pusat pelatihan tersebar di berbagai daerah Indonesia. Memiliki fasilitas pelatihan yang lengkap. Kurang mangan Pak. Mangan dah. Masuk. Didukung oleh lebih dari 30 orang tenaga pekerja berpengalaman dan bersertifikat. Menerapkan sistem kendali mutu berkala dan konsisten. Jalin kerjasama dengan berbagai lembaga sertifikasi dalam melakukan pengujian komunikasi adil dan profesional. Kepercayaan itu selalu diperoleh, tidak pernah diberikan. Itu sampean. Yang kakak. Oke. Halo, Baik. udah Bu. Ya, selanjutnya. Baik. Oke, tadi seputar sekilas aja tadi ya untuk perusahaan kita. Jadi gambaran tempat kita seperti itu. Perusahaan kita di sana, tempat berlokasi di Sidoarjo, Buduran. Kemudian untuk lembaga pelatihannya kita juga di sana. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi PT Mulia Laksana Sejahtera ini sudah berpengalaman. Kita sudah berbagai negara tujuan dengan berbagai sektor juga, yaitu Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Aljazair, dan Jepang. Mengapa sih harus PT Mulia Laksana Sejahtera? Kita punya misi menempatkan pekerja migran Indonesia atau PMI yang terbaik di posisi yang tepat dengan tingkat kesejahteraan yang terjamin. Mungkin ke PT-PT yang lain bisa dibilang sama ya. Hanya bedanya kita apa? Kita misi kita adalah kesejahteraan. Jadi tidak hanya yang namanya oke, kita latih, kita kirim sudah, tetapi kita juga menjaga sampai dia benar-benar terjamin kesejahteraannya. Sana kemudian ada apa dan sebagainya, kita bertanggung jawab hingga dia kembali ke Indonesia. Perusahaan kami juga menerapkan sistem manajemen yaitu ISO. Kemudian kita juga mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, dan kita juga mendapat penghargaan dari BNP 2 TKI yang sekarang P2MI. Kemudian kita juga menggunakan sistem database terpadu, kita menggunakan standar operasional prosedur, kita juga menjaga dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pelatihan seperti yang di video tadi ya. Kemudian mengapa harus LPK Pusaka Mulia Insani? Halo? Ya, halo. Kembali. Benar ya? Naik tol. Kok kamu muter loh?
Ya, baik kita lanjut. Mohon maaf. Jadi kenapa kita harus LPK PMI? Kenapa? Karena kita sudah berpengalaman dalam mengajar. Kemudian sarana prasarana kita juga sudah sangat lengkap dan diakui serta terakreditasi oleh dinas dan instansi. Kita menggunakan database terpadu. Pengajar kita juga tidak hanya mereka yang mungkin lulusan A gitu, bukan, tapi kita juga ada yang memiliki pengalaman. Mereka sudah X di sana berapa lama, X di Taiwan 12 tahun, kemudian mereka di Hong Kong berapa tahun, dan mereka juga NSP, metodologi instruktur. Kemudian selanjutnya legalitas PT Mulai Laksana Sejahtera. Jadi kita memiliki legalitas SIUP, ISO, dan juga Kemenkumham. Kita memiliki izin yang legal ya, jadi bukan PT yang abal-abal dan ilegal. Kemudian penghargaan-penghargaannya ini yang kita dapatkan. LPK Pusaka Mulia Insani juga memiliki legalitas izin untuk TUK, jadi kita punya sertifikat tempat uji kompetensi, di mana LPK kita, tempat kita sudah dapat melatih serta menguji di tempat kita sendiri. Jadi kita nggak perlu keluar-keluar mencari tempat uji kompetensi dan sebagainya. Dan kita juga telah terakreditasi. Ini untuk sertifikat dan akreditasi kita. Nah, pelatihan-pelatihan kita ini cukup banyak. Jadi ada yang bangunan, ada yang perawat, ada yang manufaktur, ada yang agrikultur. Mungkin sedikit saya kasih yang keperawatan ya. Bentar, maaf, untuk yang
Kita lanjut. Jadi setelah dilatih, mereka akan diberangkatkan oleh PT Laksana Sejahtera. Ini ada beberapa gambaran kemarin. Untuk video dan foto-foto jangan khawatir, kemarin kita ambilnya sebelum pandemi ya. Memang tidak ada pemakaian masker. Ini kita sudah memberangkatkan ratusan bahkan ribuan pekerja migran Indonesia. Oke, mungkin langsung ke poinnya. Jadi Sirocast kita untuk jobnya apa? Perincian pekerjaan Taiwan berikut ya, jenis usaha. Ini ada pabrik tekstil, nama pabriknya Niansing, lokasinya di Miaoli, kebutuhan sementara 30, bisa nanti akan bertambah. Di mana 17 pria dan 13 wanita. Untuk posisi adalah operator produksi. Di mana lokasinya mungkin kita bisa lihat di Taiwan peta ini di sebelah sini. Oke. Lanjut, persyaratannya apa? Jenis kelaminnya pria dan wanita, usianya 21 sampai 35 tahun. Kemudian tinggi badannya 165 untuk pria dan untuk wanita 156, untuk berat badannya proporsional. Pendidikannya SMA atau sederajat. Ini diutamakan yang berpengalaman. Mungkin ada rekan, teman atau teman-teman semuanya yang hadir di sini sudah memiliki pengalaman. Silakan langsung aja mendaftar di tempat kita ya untuk pabrik tekstil. Nah, untuk gajinya, gaji ini ada untuk gaji pokok di luar lembur yaitu 25.250 NT dollar per bulan. Saat ini kurs Taiwan sebesar 514, jadi kalau dirupiahkan sekitar 12.900.000 mungkin 13 jutaan itu ya. Itu belum termasuk lembur. Nanti juga ada potongan-potongan yang lainnya. Saat ini diinfo bahwa ada potongan mes sebesar 2.500 NT dollar per bulannya. Nah, untuk gaji tiap tahunnya ada kenaikan pastinya. Lalu diberikan gajinya tanpa perantara ya. Jadi tanpa, maksudnya untuk user atau pengguna jasa di sana perusahaan memberikan kepada PT MLS dahulu baru MLS kasih ke kalian gitu, tidak. Mereka akan memberikan gajinya langsung kepada kalian. Estimasi kurang lebih untuk gaji yang akan kalian terima dengan mungkin lembur, kemudian ada bonus atau yang lainnya itu kurang lebih 28.000 NT dollar per bulan. Di sini juga ada penjelasan untuk lembur, ada 1 sampai 2 jam pertama berapa, kemudian untuk 3 jam sampai 4 jam berikutnya berapa. Selanjutnya, untuk persyaratan dokumen, di sini EKTP asli, kartu keluarga, akte lahir, ijazah, buku nikah, atau mungkin surat keterangan bagi yang belum nikah, kemudian surat izin keluarga yang disahkan kepala desa atau lurah setempat, kemudian SKCK Polres, pramedikal asli, sudah lengkap vaksin COVID-19 dosis 2, dan tes PCR 2 kali yang berlaku 2 kali 24 jam saat dipanggil untuk mengikuti pelatihan di sini. Selanjutnya untuk persyaratan fisik. Jadi penglihatan normal, tidak rabun, kemudian tidak buta warna, tidak bertato, tidak mempunyai tindik, tidak merokok, tidak kidal, tidak pernah patah atau retak tulang, tidak memiliki asma, vertigo, alergi terhadap bahan kimia, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya prosedur pendaftaran kita, yang pertama adalah interview. Interview ini bisa dilakukan 2 metode, bisa langsung atau melalui video call, langsung kepada user pengguna jasa di Taiwan. Kemudian untuk mendapatkan informasi itu, kalian akan dipanggil berupa surat atau biasanya telepon. Nah, setelah itu kalian akan menyerahkan semua dokumen dan mengikuti pelatihan untuk prakeberangkatan di LPKPMI, proses dokumen dan sebagainya, kemudian berangkat. Pasti semua bertanya-tanya, lalu saya kalau mau berangkat ini biayanya berapa? Tadi kan katanya zero cost. Beneran zero atau tidak? Ini kan pasti pertanyaan yang besar nih. Beneran zero atau tidak ya? Benar-benar zero. Biaya benar-benar nol. Jadi biaya penempatan, visa, kemudian paspor dan sebagainya itu ditanggung oleh pengguna jasa. Tidak ada potongan gaji juga, tetapi pastinya ada catatan. Dengan syarat pekerja bekerja dengan baik, mengikuti aturan perusahaan dan menyelesaikan kontrak kerja. Itu baik. Untuk sementara itu aja. Mungkin ada penutup dari saya sedikit di presentasi ini ya sebelum masuk ke tanya jawab. Jadi saya harap tidaklah penting dari mana kalian berasal, tetapi yang penting kemana kalian akan melangkah.
Selamat siang, terima kasih dan selamat bergabung. Saya kembalikan ke Pak Ferdi untuk buka tanya jawab, Pak Ferdi. Terima kasih. Oke, Bu Indra, terima kasih juga penjelasan yang sangat-sangat sangat jelas menurut saya ini udah. Oke, untuk selanjutnya bisa di sesi tanya jawab, mungkin bisa di chat ya. Nanti saya bantu bacakan. Monggo dari teman-teman yang ingin bertanya bisa di chat, atau kalau nggak bisa chat ya mungkin ngomong langsung, nggak apa-apa deh. Monggo, jangan malu-malu ya. Mumpung ada perwakilan dari PT MLS ini. Nanti di sini nggak tanya WA saya terus, saya yang nggak tahu. Mumpung ada perwakilan dari PT MLS, jadi bisa langsung ke tanya yang kebersangkutan. Monggo. Baik, Ibu, saya mau bertanya, Bu. Iya, Bapak. Dengan Mas Wildan ya. Betul. Baik, Ibu, Pak. ini kan saya sudah baca persyaratannya. Nah, di sini tertulis dokumen penting dan asli gitu ya, Bu. Seperti KTP, KK, akte lahir, dan ijazah. Apakah itu nanti dikumpulkan dan ditahan di PT tersebut, atau kita hanya menunjukkan saja terus kita mengumpulkan kopiannya, begitu, Bu? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, Mas. Ada mungkin pertanyaan. Mas Wildan mungkin bisa dikenalkan. Mas Wildan ini dari mana, lulusan BLK mana, gitu Mas. Biar saling Ya, kenal ya. Monggo. Baik, Kalau perkenalkan. nggak sayang ya, Mas ya. Benar, Iya, baik. benar. Perkenalkan, Ibu, nama saya Wildan Adlianto, biasa dipanggil Wildan atau Willy. Saya berasal dari Blitar, lulusan BLK Kediri, Bu. Jurusan apa Mas? Lulusan S1 Bahasa Jerman, Pak. Oke, siap, mantap ini. Monggo Bu Indra bisa dijawab mungkin. Baik, itu mungkin nanti gantian juga, mungkin bisa dibantu Pak Novi untuk menjawab ya. Oke, Silakan ya, siap Pak silakan, Novi. Monggo Pak Novi. Terima kasih Mas Wildan atas pertanyaannya tadi. Dokumen asli apakah ditahan di PT atau akan dikembalikan? Saya menjelaskan. Jadi untuk dokumen asli itu dipakai untuk proses pendaftaran, paspor dan lain-lain sebagainya. Nanti akan dikembalikan setelah PMI tersebut, TKI tersebut terbang. Gitu ya, Mas. Mas Wildan, Ada pertanyaan lagi? bagaimana Mas? Baik. Udah jelas? Berarti gini, Pak, kita terbang dulu baru dikembalikan dokumennya atau gimana, Pak? Ya, akan dipakai untuk proses, Mas. Jadi nanti Masnya sudah berangkat, baru akan dikembalikan. Oh, baik. Dikirim ke rumah. Dokumen asli kita pakai untuk proses visa dan lain-lain, Mas. Paspor, ID, seperti itu ya, Mas. Baik. Baik, Pak, terima kasih Sudah informasi. jelas ya, Mas? Ya, baik. Oke. Udah jelas Mas ya? Mungkin ada. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari yang lain. Monggo ditunggu. Dari BLK Kediri, mana ini suaranya BLK Kediri? Yang konstruksi, monggo. Oh, ini WA ke saya. Oke, saya wakili ya, saya tanyakan. Oh, ini ada. Benar Pak, saya bacakan. Bentar. Saya ingin dari Wahyu Ratnawati, lulusan BLK Wonojati Malang. Saya lulusan SMA. Saya ingin bertanya berapa besar peluang untuk kami diterima bekerja di pabrik ini. Disebutkan tadi bahwa ada seleksi pesertanya. Pesertanya banyak atau enggak mungkin gitu ya. Terima kasih. Monggo Bu. Berarti ini pertanyaannya dia dari BLK Wonojati, lulusan SMK, terus kan ada seleksi untuk seleksi ya. Seberapa besar peluangnya dia untuk bisa lolos Bu? Mungkin kira-kira gitu. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih kepada Wahyu. Kita bisa bantu mungkin? Monggo yang mau menjawab.
Mungkin ada yang bisa bantu untuk menjawab. Oke, Baik, saya jawab. lagi. Terima kasih. Ini Mas Wahyu ya. Mbak Wahyu. Ini namanya Wahyu. Ratnawati. Ratnawati. Oke. Pertanyaannya, seberapa besar peluang untuk dapat diterima? Sesuai yang tadi sudah disampaikan sama beberapa persyaratannya, apabila Mbak Wahyu ini segera mendaftar dan kriterianya sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Indra tadi dan kuotanya masih ada, ya saya rasa diterima. Seperti itu. Demikian seperti itu Pak. Mbak Wahyu. Jadi segera untuk mendaftarkan diri karena kuota terbatas. Gitu ya Pak. Terima kasih. Ya, jadi mungkin bisa sedikit saya tambahin ya Pak Ferdi dan Mbak Wahyu. Oke. Jadi ceritanya ini kan yang penting ini sesuai dengan kriteria. Jadi kita harus percaya diri aja Mbak Wahyu. Namanya juga coba ya, apalagi ini nol, ini kapan lagi? Nggak ada lagi nih kesempatan seperti ini. Kita coba, kita ajukan aja. Kita ikut, kita maksimal semaksimal mungkin ikut interview, ikut program ini, mungkin ada peraturan-peraturan dan sebagainya. Kita ikuti, kita jalani. Nah, keputusan itu tetap bukan di tangan kita ya. Keputusan tetap di user. Nanti interviewnya sama user. Jadi ada istilah, jadi kita berusaha, tetap Gusti Allah yang menentukan. Gitu Mbak Wahyu ya, Pak Ferdi ya, seperti itu. Oke, benar-benar. Terima kasih jawabannya. Ya, jadi seleksi itu kan nanti perusahaan ya, saya bantu tambah jelaskan ya. Jadi perusahaan nanti yang menentukan ya. Pokoknya ikhtiar berusaha aja lah intinya. Siapa tahu rezekinya gitu ya, Bu ya. Oke, ini ya. Oke. Lanjutannya boleh nggak Bu? Ya, monggo. Ini, kalau misalnya kita sudah berusaha. Perkenalkan dulu namanya. Kalau mau bertanya perkenalkan dari mana dulu, Bu? Oh, Wahyu Ratnawati ya. Wahyu Ratnawati tadi. Oke, ya. siap. Ya betul. Ya, misalnya nih kita sudah berusaha, terus ternyata rezeki kita tidak begitu. Terus apakah kita langsung mundur dari PT MLS ya? Ya itu. Atau kita dicarikan pekerjaan lain, Bu? Oke, baik. Pertanyaan yang luar biasa. Ini ada direksi saya juga Pak tadi yang join. Kebetulan beliau lagi di. Oke, Pak Johan. Selamat datang Pak Johan. Mau bantu jawab ini kepada Bapak Johan. Monggo Pak Johan. Pak Johan, silakan. Monggo Pak. Pak Johan. Pak Johan. Pak masih di mute Pak. Dibuka dulu Pak. Speakernya Pak. Iya. Halo. Ya. Oke, siap Ya, Pak Johan. mohon maaf saya di perjalanan jadi sinyalnya kurang bagus. Oke, saya coba ketik saja ya. Mohon maaf semuanya. Halo? Iya Pak Johan. Pak, tapi sedikit pertanyaan ini Pak yang dari Mbak Wahyu, kalau misalnya mereka ternyata belum rezekinya di sana, apakah nanti harus langsung mundur atau kemungkinan akan dibantu dicarikan pekerjaan lain? Oh tidak. Ya. Bagi calon pekerja kandidat atau calon pekerja yang tidak lulus di seleksi ini boleh dan berkenan untuk ikut di seleksi yang lain. Hanya saja untuk yang peluang yang zero cost ini kan baru kali ini. Jadi kalau nanti memang yang bersangkutan berkenan untuk mengikuti seleksi selanjutnya, tidak apa-apa, kita perbolehkan. Asal sesuai dengan kriteria yang diminta oleh pengguna jasa. Halo? Oke Pak, jelas siap. Jelas ya? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas ya? Jelas Pak. Ya. Oke, jelas Pak. Mohon maaf Pak Ferdi, soalnya saya di perjalanan ini, jadi mungkin sinyalnya kurang bagus ini ya. Nggak apa-apa Pak. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Johannes. Mbak siapa ini tadi? Mbak Wahyu. Bagaimana Mbak Wahyu? Apa bisa dimengerti? Ya, sudah bisa jelas. Terima kasih. Sama-sama Mbak Wahyu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Zuma. Ada Mas Zuma dari BLK Kediri.
Selamat siang Pak, saya Zuma mewakili rekan-rekan dari BLK Kediri. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan persyaratan fisik. Beberapa rekan saya ada yang merokok, kemudian tinggi badannya juga ada yang kurang dari 165. Ya 160 lebih dikit lah. Dan ada yang pernah patah tulang serta memiliki tato. Tapi di bagian yang tidak terlihat, yaitu di perut. Wah, tato di perut ini gambar apa ya? Apakah masih dapat dipertimbangkan untuk melanjutkan prosesnya? Teman-teman sangat berharap. Terima kasih, mohon bisa dijawab Bu Indra. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, ini kebetulan ada rekan kita juga dibagi-bagi dari marketingnya Taiwan. Oke, Ya, siap. dengan Bu Indah, silakan Bu. Iya, makasih. Jadi kalau memang ada kendala atau kekurangan dari fisik terutama, pastinya nanti kita akan kalau memang tetap mau ikut di seleksi job ini, tetap kita usahakan ya. Tapi nanti pastinya di biodata akan kita kasih keterangan, akan kita berikan keterangan sesuai dengan kondisi fisik PMI tersebut. Oh gitu ya, siap. Jadi kalau tinggi badan ini memang agak riskan ya, karena memang dari pabrik sendiri tinggi badan ini memang sangat ditentukan, karena di sana nanti mereka kerjanya akan handle mesin atau pegang mesin-mesin tertentu pastinya, dan beberapa mesin itu juga memiliki standar atau tinggi ini besar kecilnya atau tinggi rendahnya itu kan beda-beda. Makanya banyak pabrik yang menentukan secara fisik tinggi badannya harus sesuai dengan kriteria yang diminta. Oke, seperti itu ya, Bu. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Tiko, Bu, disampaikan ke saya. Untuk medical check up, Bu, ya. Medical check up itu apa ditanggung sudah sama perusahaan, atau jika di medical check up itu terdeteksi ada salah satu penyakit terus gagal berangkat, bagaimana Bu? Mungkin bisa dibantu jawab Bu. Mungkin Pak Agung. Pak Agung. Iya. Dibantu sama direksi kami Pak Agung untuk dijawab Pak. Selamat siang semuanya ya. Selamat siang Bapak. Untuk medical awal itu adalah tanggung jawab dari calon PNI. Karena sama aja kalau kita mau mendaftar di satu tempat ya, kalau memang kita tidak fit, itu saja tidak bisa proses. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk medical awal itu adalah tanggung jawab dari calon PNI-nya langsung. Nah, setelah itu sudah fit, kita akan lanjutkan ke proses untuk seleksi ke masing-masing PMI yang akan ditentukan oleh perusahaan. Nah, setelah perusahaan menentukan siapa anak-anak yang bisa diterima oleh mereka, di situ akan kita medicalkan lagi sesuai dengan standar yang diminta oleh pemerintah Taiwan. Dan disitulah semua biaya sudah ditanggung oleh PT. Oke. Jadi di awal yang harus dipersiapkan oleh calon PNI ya memang kalau memang mau bekerja dan lain sebagainya ya harus fit ya. Dan itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Jadi kita yang akan ngurus di belakangnya. Oke. Terima kasih. Siap. Jadi jawaban dari Pak Agung ini tadi, untuk medical tahap awal ditanggung oleh calon pekerja migran masing-masing, begitu Pak nggih? Betul Pak. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk info job ini. Oke Pak, kalau begitu mungkin ini ada pertanyaan dari saya. Jika ini teman-teman nanti ingin benar-benar mendaftar Pak ya, karena proses dari arahan dari pimpinan kita, jadi teman-teman ini mungkin bisa mendaftar dulu ke website kita
nanti itu untuk persyaratan persyaratan dokumennya tetap dilampirkan ke PT. Nanti kita buatkan surat ini Pak, surat pengantar Pak dari Disnaker sini untuk ditujukan ke PT MLS sesuai dengan job yang zero cost ini. Nah, ini untuk mungkin bisa menjelaskan ke teman-teman, mungkin untuk pengumpulan berkasnya mungkin bisa kapan Pak? Jadi kita segera siapkan untuk pendaftaran melalui website kita. Begitu, mungkin bisa dijawab mungkin Pak? Saya mengharapkan itu pengumpulan berkas itu kalau bisa sudah dilakukan di dalam minggu ini Pak. Di dalam minggu ini Pak ya, siap. Ya, betul Pak. Jadi karena ini dari pihak perusahaan juga memang dia membutuhkannya dalam waktu tepatnya. Ya, kita memaklumi kondisi itu ya, karena selama 1 tahun itu di Taiwan kan stop, tidak boleh menempatkan ke Taiwan. Oke. Sehingga mereka benar-benar kekurangan tenaga kerja. Karena itu begitu sekarang Taiwan sudah mulai dibuka, mereka mengharapkan secepat-cepatnya supaya PMI ini bisa berangkat ke Taiwan. Tentunya yang sesuai standar ya, sesuai standar dan kebutuhan ya Pak ya. Jadi kita mengharapkan kalau bisa dalam minggu ini, paling telat-telat tidak di minggu depan. Oke. Untuk dokumen itu segera kita bikinkan biodatanya, segera kita ikutkan untuk seleksi pada calon user. Oke. Terima kasih Pak. Siap Pak. Berarti dokumen-dokumen itu nanti yang diserahkan udah itu Pak ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi Pak apa di chat itu nanti biar kita tampilkan di deskripsi ini YouTube ini Pak ya. Oke. Siap. Jadi Oke, siap Bapak. Siap. Jadi begitu ya teman-teman, untuk minggu-minggu ini saya kasih kesempatan untuk daftar ke website kita di Simpadu PMI itu bisa mulai besok ya. Besok udah mulai bisa daftar, nanti saya sertakan di deskripsi video ini website dan nanti dokumen apa aja yang harus disiapkan. Nah, setelah itu nanti bisa saya kirimkan melalui WA, walau nggak perlu ke kantor, saya kirimkan file untuk surat pengantar dari Disnaker. Monggo, biar lebih cepat, biar langsung nanti bisa ke PT MLS untuk menyerahkan dokumen tersebut. Oke Pak, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Wildan Pak, yang dari Blitar tadi. Izin bertanya, untuk jadwal lembur ini bersifat wajib atau sesuai keinginan pelamar? Untuk kerjanya duduk atau berdiri, jam kerjanya bagaimana, berapa jam, terus jam istirahatnya bagaimana, bentar. Terus kontraknya berapa lama, misal tidak sesuai kontrak apa sanksi yang akan diperoleh? Terima kasih. Monggo mungkin bisa dibantu jawab Bu Indra atau teman-teman dari PT MLS. Ya, Kerjaannya itu. dia sudah masuk dia berapa tahun? Itu pertanyaannya Pak Mas Wildan tuh chat. Oh, ini udah dijawab sama Pak Johan ya, tinggal dibaca. Monggo Bu. Wildan. Oke. Untuk Mas Wildan dan teman-teman semua di sini, jadi gini, untuk jam kerja saat di pabrik ini jam kerja normal, tidak ada shift, jadi jam kerjanya pagi ya. Jam kerja normal itu 8 jam kerja ditambah 1 jam istirahat, jadi total kerja 9 jam. Lembur saat ini di pabrik ini antara 2 jam sampai 4 jam. Jadi katakanlah hari ini 2 jam, besoknya berapa jam ya? Nanti pabrik yang akan atur lagi. Jadi saat ini maksimal di pabrik ini rata-rata 2 sampai 3 jam. 2 sampai 4 jam. Oh, sehari, perharinya 2 sampai 4 jam ya.
Tapi kondisi lembur yang ada di job description yang kita terima ini juga tidak bisa dijadikan patokan ya. Jadi nanti pabrik sendiri itu kan ada order yang ada waktunya mereka ordernya lagi pas tinggi, pastinya nanti lembur kita juga bakalan terkontrol itu tinggi juga. Kalau pas ordernya juga lagi rendah, ya bisa jadi lemburnya kita mungkin sehari kadang lembur 1 jam. Jadi ada kita lihat ordernya pagi juga. Lalu nanti untuk posisi kerjanya saat ini kita tidak tahu, bahkan agensi pun juga tidak tahu nanti kalian nanti atau kita nanti yang sampai sana akan ditaruh di posisi yang mana. Pastinya nanti begitu sampai di sana pabrik yang akan atur. Untuk duduk atau berdiri tergantung mas kita nanti pegang apa di sananya, gitu ya. Jadi tidak semuanya berdiri, juga tidak semuanya duduk. Oke. Kontrak kerja 3 tahun. Lalu 3 tahun. jika tidak menyelesaikan kontrak sampai finish, akan ada sanksi apa begitu ya? Siap, benar Bu. Kalau bisa sebelum ini dipastikan aja. Minta tolong dipastikan bahwa kalian benar-benar menyelesaikan sampai 3 tahun, karena kita juga job zero cost ini bagus ya. Jadi kita juga menyampaikan kepada pabrik bahwa calon-calon yang akan kita kirim ini wajib menyelesaikan sampai finish kontrak. Ini ada kalau sanksinya sampai saat ini kita belum ada pernyataan apapun. Ini ada dari Pak Herwin Johannes, mungkin tambahan dari chat itu Pak. Siap. Bisa dibaca di chat ya, tambahan dari Pak Johan. Untuk sanksi tergantung dari kesalahan pekerja, tentu saja mengacu peraturan perusahaan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di negara Taiwan. Itu teman-teman. Jadi bisa sambil dibaca untuk apa yang sanksi tadi sudah dibantu dijelaskan oleh Pak Johan di chat. Sudah saya bantu bacakan juga. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo Mas Tiko mungkin. Dinyalakan dulu Mas, speakernya sama videonya Mas Tiko. Mas Tiko tadi katanya mau bertanya, monggo. Oke, selamat siang. Selamat siang Mas Tiko, monggo diperkenalkan Mas. Nama saya Duyono Sasi Sentiko, panggilannya Tiko. Yang mau saya tanyakan, untuk asuransi kesehatan apa dapat dari perusahaan? Oke. Itu Mas ya, masalah asuransi kesehatan sama mungkin ke asuransi kecelakaan kerja gitu Mas ya? Ya, asuransi kecelakaan kerja termasuk. Ya. Oke, siap, mungkin bisa dijawab dari teman-teman MLS. Baik, terima kasih untuk Bu Indah, silakan. Pak Agus. Masalah untuk asuransi kesehatan dan asuransi Aztec dan Askes ya. Jadi pemerintah Taiwan sudah membuatkan peraturan jelas di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya. Jadi asuransi kesehatan maupun asuransi ketenagakerjaan itu harus ada. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana preminya dan siapa yang akan membayar preminya. Ya. Nah, ini pun juga sudah jelas di aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dari pihak Taiwan. Jadi sebagian besar premi itu adalah ditanggung oleh user, tapi dari pihak TNI pun juga masih harus menanggung sebagian. Kalau saya nggak salah ingat sekitar 10-15%. Sisanya adalah ditanggung oleh user.
Dan itu pun saya rasa hampir sama dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi itu merupakan suatu keharusan. Jadi kalau sampai KP tidak melakukan seperti itu, pasti dia akan menghadapi tuntutan oleh pihak ketenagakerjaan di Taiwan. Jadi kalau itu sudah jelas ada di cover. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Agung atas jawabannya. Kasih, Pak. Ada lagi Mas Tiko mungkin tambahan atau ada yang kurang jelas? Sementara itu sih, Mas. Oke, siap. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Mas Zuma. Untuk surat keterangan status belum menikah dan izin keluarga, kita buat di mana ya Pak? Langsung kelurahan atau bagaimana? Oke. Ya itu Mas, kalau surat keterangan belum nikah ya pastinya diketahui oleh kelurahan ya atau aparat desa setempat. Bener ya Bu ya? Betul, Pak. Oke, itu Ya, Mas betul, Zuma. Bapak. Nggih. Jadi itu bisa diurus. Terus lanjut ada pertanyaan lagi di Instagram Bu, ini Bu. Kita kan juga live di Instagram. Ada Erwin Septiawan itu bertanya untuk SKCK Ibu. Pengurusan SKCK ini apa diurus sendiri atau ada dari PT mungkin Bu yang membantu untuk menguruskan? Oke, Pak Novi mungkin bisa bantu saya. Monggo. Untuk SKCK ini pertanyaan dari Mas Kevin ya. Kalau untuk SKCK pengantarnya itu wajib diurus sama TKI tersebut ya Pak. Siap. Dari daerah wajib untuk dibawa. Nanti kalau yang di daerah Jawa Timur untuk Poldanya itu nanti PT yang membantu. Oke, baik. Jadi mungkin nambah sedikit ya Pak. Tadi kan saya ada share tuh untuk dokumen yang harus dilengkapi, persiapan dokumen dan persyaratan fisik tadi lewat chat Pak. Itu jadi gambarannya bahwa dokumen-dokumen itu dari siswa semua, dari pekerja migran semua, nanti diberikan kepada kita seperti itu Pak. Oh Nambah gitu ya. sedikit. Ya berarti Baik. SKCK ini diurus sendiri ya teman-teman. Bisa Ya. Kalau Taiwan ini apa di Polres atau harus Polda Bu ya SKCK-nya? Setahu saya kok Polda ya. Betul. Iya. Jadi teman-teman kalau mau ngurus SKCK ke Polda bisa datang ke LTSA kami di Bendul Merisi nomor 2. Itu ada helpdesk-nya untuk SKCK dari Polda. Itu nanti bisa saya bantu, saya hubungkan ke petugasnya. Itu ya. Oke. Bu, ini mohon maaf untuk lain dari pembahasan job ini, kita kan juga ada program waktu itu SSW dengan PT Koba, tapi ini ada ya juga yang pengen bertanya, mungkin di MLS kan ada info Jepang ya Bu ya, mungkin bisa sedikit dijelaskan Bu. Jadi nanti untuk teman-teman yang barangkali ya kan masih menimbang-nimbang mungkin gabung untuk di PT MLS untuk ke Jepang, bisa nanti ini dilihat video kita ini Bu. Monggo Bu. Baik, terima kasih Pak. Yeah. Jadi untuk SSB itu berangkatnya sistemnya untuk mandiri ya Pak. Untuk sejauh ini ya yang saya dapat informasinya ya Pak ya. Iya benar-benar. Betul. Nah ini kebetulan kita juga sudah bekerja sama Pak dengan BP2MI ya Pak ya. Untuk LTK PMI-nya. Jadi bagi siswa atau pekerja migran untuk pelatihannya saja itu melalui LTK Peserta Mulai ini. Nanti untuk job kemudian untuk proses itu semuanya tetap sifat mandiri begitu Pak. Oh gitu ya. Saat ini. Iya bisa. Ya. Jadi pelatihan kemudian untuk jobnya kemudian itu bisa di LPK Pusaka Mulia Insani. Untuk prosesnya bisa paspor dan sebagainya sifatnya mandiri tetap Pak. Kita sifatnya mandiri ya. Oke. Betul. Karena Mas Wildan ini juga salah satu dulu yang pernah mau daftar SSW Jepang Bu, cuman masih karena prosesnya masih jauh, jadi begitu ada info ini dia tertarik gitu.
Oke, Mas Wildan mungkin nanti ada kalau ada teman-teman infonya mungkin pengen belajar untuk pelatihan bisa ke LPK apa Bu tadi? Pusaka Mulia Insani. Oke, siap itu tadi Nji. Ya Mas Wildan. Kita tunggu ya Mas Wildan teman-temannya. Siap-siap Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi dari teman-teman? Mungkin saya tunggu waktunya mungkin berapa menit lagi ya, karena ini udah hampir 1 jam, lumayan. Mungkin dari teman-teman mau makan siang dulu ini. Nah, jadi monggo dipercepat sedikit yang mau bertanya. Ntar saya cek IG Bu, mungkin ada yang tanya di live IG. Siap. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam, monggo. Oh ya, ini mohon maaf, ini tadi kita kan tinggalnya di pedesaan, jaringan agak susah. Siap. Boleh nanti kita minta recordednya untuk Zoom hari ini? Oh bisa Bu, bisa banget, langsung buka YouTube aja Bu di kanal Simpadu PMI, nanti setelah ini saya upload Bu. Kanal strip ya, strip ya. Kanal ya. Bisa nanti kirim itu maksudnya alamatnya ini untuk linknya. Kanal Simpadu. Saya ketik di chat ya, Ibu bisa lihat chatnya kan nanti ya. Oh iya. Ini kami kan dari kelompok binaan BLK yang di Kabupaten Tulungagung. Siap Ibu. Terus sebagian dari Masnya ini, sebagian dari CPM itu kemarin rencananya kan CPMI Jepang. Terus baru kemarin sekitar 4 hari yang lalu kita ada info dari BLK Pandaan karena ada beberapa anak yang dari Tulungagung ikut di CPM Jepang yang di Pandaan, Pasuruan itu. Nah, hari ini ada beberapa anak yang tidak bisa ngikut Zoom meetingnya ini. Makanya mereka anak-anak itu nanti selepas Zoom ini minta informasi dari kami yang ikut Zoom. Oke, siap. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu? Yang perlu kami tanyakan terkait pendaftaran untuk CPMI-nya itu kemarin yang dapat kita infokan, kami dapat info untuk pemberkasannya kan kita kirim email atau kirim apa seperti itu loh kemarin. Tapi kurang jelas masalah itu. Oke. Jadi masalah pendaftaran yang ditanyakan ya Bu ya? Ya. Jadi gini Bu, saya bisa jelaskan. Untuk pendaftaran nanti bisa daftar di website kita. Jadi nanti setelah acara ini di deskripsi video Ibu bisa lihat di link deskripsinya. Saya kasih alamat website terus sama berkas-berkas apa aja yang harus dikumpulkan. Nanti kalau sudah sudah daftar di website itu, nanti kita balas dengan surat pengantar dari kita Bu. Nanti surat pengantar itu kita kirim PDF aja. Nah, bisa nanti dibawa ke PT MLS untuk meneruskan melampirkan berkas-berkas yang sudah dicantumkan yang nanti saya cantumkan juga di deskripsi gitu Bu. Nah, untuk pendaftaran melalui website itu bisa dilakukan besok Bu. Jadi nanti linknya websitenya saya kasih di deskripsi itu. Nah, nanti besok udah boleh bisa mendaftarkan dengan nanti ditambahi ini ya program Zero Cost Taiwan. Nanti di keterangan bisa dituliskan program Zero Cost Taiwan PT MLS gitu ya Bu ya. Nah, jadi nanti begitu kita terima siapa aja yang daftar, nanti kita di situ kan harus mengisi nomor kontak ya, nomor HP-nya ya. Nanti kira kirim by PDF Bu untuk surat pengantarnya Bu. Oh iya, berarti semacam kemarin kita kan nyoba ini ya, masih nyoba nyari SKCK. Terus kendala yang kami
yang kami hadapi ketika masuk di polsek itu enggak dapat enggak dapat tanda tangan dikarenakan katanya harus minta ini, maksudnya minta kejelasan ini PT-nya resmi tidak. Jangan-jangan nanti ketika kami ngelepas, maksudnya ngelepas teman-teman CPMI, PT yang memberangkatkan tidak jelas, padahal sudah kami kirim juga kemarin ke polsek itu, ini loh Pak berkas yang kami terima, maksudnya dari link ini. Oh gitu ya. Jadi permasalahannya salah satunya di kecamatan kami kemarin seperti itu. Oh gitu ya. Jadi gini Bu, untuk SKCK itu tadi kan sudah diberitahu sama PT MLS kan Polda Bu ya yang menerbitkan. Kalau nggak salah itu SKCK, kalau Taiwan Polda biasanya yang diminta SKCK dari Polda. Nanti SKCK bisa saya cantumkan nomor saya, nanti saya bantu ke petugas yang di Polda yang biasanya nanganin di mana LTSA kami. Nah, nanti bisa berkoordinasi apa aja yang dibutuhkan harus dilampirkan untuk ngurus SKCK tersebut, gitu Bu. Iya. Siap. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan dari beberapa anggota ini kemarin itu nanya juga yang dikatakan zero cost itu ada yang memahami seperti ini Bu. Kemarin kita sempat nanya juga yang di Disnaker kami itu kemarin sempat nanya yang namanya zero cost itu seperti apa Bu? Apa memang benar-benar pembiayaan, penempatan, visa dan semuanya nanti yang menanggung itu dari apa Bu yang akan memberangkatkan kemarin seperti itu, atau mungkin CPMI-nya itu ada biaya apanya? Kemarin nanyanya seperti itu Bu anak-anak. Oke. Jadi ini Bu Indra, jadi saya bisa mungkin bantu jelaskan pengertian teman-teman ini zero cost kan masih belum tahu apa benar semuanya itu gratis atau tetap ada biaya, jadi diestimasi berapa. Untuk yang mungkin kan karena di info lowongan kerja itu kan diutamakan yang berpengalaman. Ya ada tulisannya seperti itu. Iya. Jika yang belum berpengalaman ini, nah itu kan butuh pelatihan atau bagaimana Bu Indra? Mungkin bisa dijelaskan? Baik. Baik. Mungkin saya sedikit nambahkan, nanti mungkin bisa dibantu sama teman-teman sama tim yang lain. Jadi kalau biaya itu memang Pak, kan kalau namanya biaya penempatan yang seperti yang tadi saya presentasikan itu benar-benar nol. Ya. Terus untuk potongan gaji dan sebagainya, pinjaman itu benar-benar nol. Tapi apakah tetap ada biaya? Tetap. Apa biayanya? Yaitu tadi transportasi. Kalau misalnya PMI ini atau CPMI ini kan berasal dari di luar Sidoarjo atau dari mana? Mereka kan perlu yang namanya mungkin pesawat, kereta api, bis atau apa seperti itu. Nah itu biaya mereka sendiri. Transport lokal ya yang dimaksud ya. Transport lokal ini transport dari rumah untuk ke PT, riwa-riwinya itulah. Betul sekali, betul. Nah kemudian untuk medikal awal tadi yang sudah dijelaskan di awal ya Pak, medikalnya harus benar-benar sudah di awal. Itu juga mereka biaya sendiri. Satu, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya mereka perjalanan ke sini ada namanya kan harus PCR ya Pak untuk prosedur kita. Nah itu mereka juga biaya sendiri. PCR biaya sendiri. PCR betul, PCR awal ya itu ya. Tetapi untuk PCR mau berangkat ke Taiwan kita yang tanggung Pak. Oke, 2 kali PCR ya. Oke, jadi betul. Mungkin ya untuk PCR-nya di sini pelatihan, kemudian kalau memang bisa langsung berangkat. Kemudian PCR di Jakarta atau di sini ya Pak ya? Di Jakarta ya. PCR di Jakarta karena pemberangkatan kan masih internasional lewat Jakarta ya Pak ya? Iya benar. Itu juga. Kemudian misalnya selama di sini mereka pingin yang namanya jajan sendiri. Kemudian mereka pingin beli sabun sendiri. Ya, nah itu sendiri. kebutuhan pribadi mereka tanggung sendiri seperti itu Pak. Jadi yang namanya nol itu adalah proses kita, biaya penempatan. Kan biasanya ada tuh yang namanya biaya paspor, biaya visa, biaya perjalanan atau apa dan sebagainya gitu, jasa dan sebagainya. Nah ini benar-benar nol. Itu yang masuk kita untuk zero. Jadi untuk yang pribadi tetap PMI atau CPMI-nya sendiri. Oke. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Aja. Tadi yang pertanyaan kedua apa tadi Pak untuk yang kedua tadi itu ya yang tadi itu Bu zero cost itu aja saya cuman itu pelatihan
Kalau pelatihannya gratis ya Bu ya, yang belum berpengalaman. Bagi yang Untuk belum biaya berpengalaman. pelatihan itu, oh iya baik. Jadi untuk biaya pelatihan itu juga, jadi kan memang yang diutamakan yang berpengalaman, tetapi yang tidak berpengalaman jangan langsung pesimis. Nah, ya itu tadi tetap Gusti Allah ya Pak ya yang menentukan ya jalannya masing-masing. Nah, jadi kalau ketika dia ternyata memang tidak ada pengalaman di sana, dia harus pelatihan. Itu tadi sudah dijawab sama Pak Herwin, itu melalui chat juga. Untuk zero itu di biaya pelatihan dan biaya penempatan. Jadi biaya pelatihan pun benar-benar zero juga Bapak. Oke. Benar-benar kosong. Bu Sulis udah jelas ya Bu ya? Ya, insya Allah. Ya Bu, jelas Pak. Jadi mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Gimana Bu? Ini yang ditulis di selebaran kemarin, maksud yang kita terima dari seteran dari BLK itu kan ada biaya mes ya Pak. Intinya yang 2.500 NT dolar itu loh Pak. Iya Bu. Iya. Itu maksudnya dari gaji pokok sekian terus lembur 24 jam itu yang untuk biaya mes itu berarti sampai habis kontrak ya Pak. Selama PMI-nya menetap bekerja di Taiwan ya Pak. Nah ini nanti PT MLC-nya. Tapi kalau saya rasa sih per bulan Bu, 2.500 itu. Coba dijawab sama PT MLS. Gimana Mbak Indra? Baik, dibantu Mbak Mumu ya untuk sebagai marketing. Oke. Jadi gaji yang kita terima per Januari tahun depan memang ada kenaikan ya. Jadi kalau ini 24.000 tahun depan sudah 25.250. Tetap dari pabrik sendiri, sekalipun kita tidak ada potongan untuk biaya bank atau potongan bank, tetap ada biaya untuk ini mes atau mes sama akomodasi ya, sebesar 2.500 dan ini dibayar per bulan dari gaji ya selama kita bekerja 3 tahun kontrak tersebut. Oh gitu ya. Jadi per bulan ya Bu Mbak Mumu ya. Potongannya 2.500 itu per bulan Bu Sulis. Jadi memang kalau di Taiwan itu tidak disediakan mes Bu, itu harus bayar. Kalau kerja yang disediakan mes setahu saya itu Malaysia. Nah kalau di Taiwan itu memang nggak pernah ada disediakan mes, jadi memang harus biaya sendiri. Ya dipotong gajinya Bu dengan untuk tambahan biaya mes. Oke, monggo. Untuk kebutuhan makan gimana Pak? Untuk kebutuhan makan anak-anak itu Masnya untuk teman-teman PMI-nya nanti. Monggo untuk dijawab. Makan. Oke, untuk makan ya saat ini semua pabrik rata-rata menyediakan makan tapi pada saat jam kerja. Jadi misalkan kita jam kerja pagi, kalau siang waktu istirahat disediakan makan. Kalau ada 3 shift misalkan sore masuk kerja, sore jam istirahat disediakan makan. Shift malam juga malam disediakan makan. Tapi sebelum kita berangkat kerja atau sepulang kita dari kerja bisa makan sendiri di mes. Biasanya di mes disediakan peralatan untuk memasak. Oke. Ya, Pak, terima kasih sekali Bu Sulis, Pak. bagaimana? Ibu, ya. Sudah jelas ya Bu? Sosialisasi. Ya, terima kasih. Iya Bu Sulis, terima kasih juga Bu Sulis. Oke ya, teman-teman. Pak, sama-sama. Ya, semoga bisa disampaikan ke teman-teman di BLK Pandaan ya Bu ya, Pasuruan ya. Di BLK Tulungagung. Oh, Bapak. Tulungagung, Ini siap. Kami kan di Tulungagung. Oke siap. Tulungagung kemarin sempat. Iya Bu Sulis, yang di Tulungagung kemarin sempat telepon saya, Mas Panji itu Bu. Nah, tapi dihubungi lagi susah, mau saya kasih informasi ini, yang Mas Panji itu. Oh. Mas, itu ngambil kompetensi apa ya Pak di BLK? Mas saya punya kompetensi apa dulunya? Itu kalau nggak. Pernah lulus di apa? Saya lupa itu juga. Barusan kemarin hubungi saya 2-3 harian yang lalu. Itu dia juga berminat. Malah dia bilang untuk dana siap Pak, saya didukung sama orang tua. Nah kok kebetulan ada yang zero cost, makanya mau saya tawari ini. Cuman kalau saya hubungi lagi susah, nggak diangkat, memanggil terus gitu ya Bu. Salam aja mungkin nanti kalau ada daftar dari BLK Tulungagung mungkin bisa disampaikan ke Mas Panji ini Bu.
Oh iya Pak, nanti saya saya hubungi ke kabitnya BLK. Siapa tahu nanti mereka masih minta nomornya, mana alamatnya mana, nanti kita sampaikan juga insya Allah. Oke, siap Bu. Kita terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Pak, nanti mohon maaf loh, kalau mungkin pendaftaran kami yang masuk web susah atau mungkin ada kendala, kami tetap kontak penjenengan nggih. Siap Bu, siap, nanti saya kasih nomor telepon saya ini. Di chat Bu ya, dicatat Bu ya nomor saya aja. Loh, bukannya kemarin toh Pak? Iya, yang kemarin Bu, ya mungkin lupa saya chat lagi nggih. Ya, yang kemarin Bu. Oh nggih. Nggih. Matur nuwun Bu Sulis. Nggih. Sama sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi. Oke, sudah nggak ada ya. Udah jelas ya teman-teman. Bagaimana teman-teman yang lain, udah jelas ya? Oke, kalau Mas Tiko, gimana Mas? Sudah jelas Pak. Oh, udah jelas ya? Sudah jelas. Siap. Cukup. Oke teman-teman, kalau gitu, kalau memang sudah jelas semua, mungkin ada ini untuk menjelang Hari Migran Day tanggal 18. Jadi video ini mungkin nanti bisa disiarkan juga di acara Migran Day yang akan dimeriahkan di tanggal 19. Dari teman-teman MLS mungkin ada closing statement Bu untuk Hari Migran Day. Salam pesan-pesan untuk teman-teman pekerja migran Indonesia. Baik, silakan Pak Novi, ada Migran Day untuk pesan-pesan pada pekerja migran Indonesia kita. Ya, terima kasih Pak Ferdi. Sesi tanya jawabnya lumayan kami ya Pak. Mungkin tadi ada beberapa hal yang lewat ya, saya tambahkan sedikit. Oke, siap. Untuk medical unfit otomatis TKI tersebut tidak bisa dibantu untuk proses lanjut ya Pak. Oke. Kita hanya memproses TKI yang hasil medicalnya fit. Ya, oke, siap. Ya. Oke Pak. Terus untuk teman-teman yang sudah mengikuti informasi, harapan kami supaya segera dilakukan pendataan ya Pak, pendaftaran ya. Siap, segera Pak, segera Pak ini Pak. Terima kasih banyak Pak Ferdi, harapan kami itu demikian. Terima kasih Pak Agung, mau nambah. Untuk Migran Day Pak, untuk bisa kita tampilkan nanti di tanggal 19 Pak. Untuk saya potong video ini khusus nanti dari PT MLS pengucapan selamat Hari Migran Day. Kami dari PT Mulia Laksana serta selamat untuk Hari Migran Day. Semoga dengan adanya kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder kita, penempatan ke luar negeri ini akan bisa menjadi semakin. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman dari MLS dan teman-teman semua yang sudah hadir. Oke, saya tambahkan, jadi itu tadi semua sudah dijelaskan, menurut saya sudah sangat jelas. Jika teman-teman lupa, nantinya mungkin bisa dilihat kembali di channel kita e-kanal Simpadu PMI tadi, dan nanti segera daftar di website, atau kalau lama di website bisa WA saya, nanti bisa saya segera kirimkan surat pengantarnya yang nanti ditandatangani langsung oleh atasan kami. Nah, bisa dibawa surat pengantar itu tadi, dan
berkas-berkas yang diminta oleh PT MLS. Nah, seperti yang udah nanti yang kemarin dicantumkan. Oke, seperti itu ya teman-teman, udah jelas semua ya. Saya tutup dulu kalau gitu acara ini. Oke, sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah, yang beraktivitas juga. Itu tadi perbincangan santai kita dengan PT MLS Mulia Laksana Sejahtera dan teman-teman dari calon pekerja migran yang ingin berharap sekali ingin bekerja ke Taiwan yang dengan program Zero Cost. Jadi tujuan kita di sini hanya ingin edukasi masyarakat bagaimana sih bekerja ke luar negeri yang legal, yang aman pastinya dan terlindungi. Dan itu bisa kalian dapatkan jika kalian terdaftar ke PT yang benar-benar legal, yang ada izinnya juga, bukan PT yang abal-abal. Salah satunya kita hadirkan di sini yaitu PT Mulia Laksana Sejahtera. Oke, terima kasih. Sekian mungkin dari saya, host Ferdi, izin pamit. Setiap langkah yang ingin kalian ambil untuk bekerja ke luar negeri itu harus dipastikan benar-benar tekadnya harus bulat. Niatnya juga harus benar-benar niat untuk bekerja, bukan untuk main-main, karena nggak cuman 1 hari 2 hari di sana, lama sampai 3 tahun ya kontrak kerja di Taiwan. Itu tadi pesan dari saya, dan stay safe di masa pandemi ini, selalu jaga kesehatan karena kesehatan itulah yang utama juga. Untuk bekerja ke luar negeri juga harus fit ya Pak ya. Kalau unfit ya gagal, nggak bisa berangkat. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan di like video ini, di share juga ke sahabat-sahabat kalian atau teman-teman kalian agar video yang bermanfaat ini bisa tersampaikan ke masyarakat luas. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.